Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu kedua sesudah Pentakosta tertulis dalam kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 6. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Terjemahan baru 2 ini baru dilansing tahun ini, dan terjemahan baru pertama masih digunakan, tapi kita sekarang menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 yang dikeluarkan Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam terjemahan baru 2 tertulis demikian: pertobatan Israel yang sekejap saja. Aku akan pergi kembali ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menerkam tetapi akan menyembuhkan kita. Dia telah memukul tetapi akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang menguap di pagi hari. Sebab itu aku meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ini pertama kali memberitakan firman Tuhan di GMI Jemaat Kasih Karunia Jalan Hal Tua ini. Pertama saya mengucap terima kasih kepada hambanya Pendeta Ebert Lubis dan semua majelis yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan kabar baik hari ini. Nama saya Ramli Selamat Natal Harahap. Karena lahir 25 Desember dikasih Selamat Natal. Telah menikah dengan Pendeta Tuti Justini Jawa Barat. Sekarang lagi tugas di GMI Anugerah. Dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Anak pertama laki-laki namanya Fidei Felix Defensor Harahap, semester 6 Fakultas Teknik Fisika UGM Yogyakarta. Dan yang kedua Gladys Letitia Harahap, di belakang duduknya, kelas 1 SMA Santo Thomas 3 Medan. Kami adalah pendeta dari Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA yang berkantor pusat di Padang Sidimpuan dan ditugaskan mengajar di STT Abdi Sabda Medan. Tinggal di perumahan Krio Village, Sewen Cirim. Jika nanti Bapak Ibu ada waktu mampir ke rumah sambil minum kopi, makan goreng, ngobrol-ngobrol, monggo silakan. Inilah perkenalan singkat kami, dan mama yang melahirkan saya Burupak Pahan. Jadi Burupak Pahan, Kuta Barat, Hula-hula, Morai.
dalam minggu kita hari ini, itulah perkenalan singkat kami. Nanti kita perdalam setelah ibadah ini selesai. Dalam ibadah sesudah Pentakosta minggu kedua ini, kita akan membahas tema diselamatkan karena iman. Diselamatkan karena iman. Tema ini menarik dan penting karena ini termasuk ajaran doktrinal, ajaran iman. Karena ada banyak orang menganggap diselamatkan karena perbuatan amal, perbuatan baik, sedekah. Sehingga banyak orang beramal, berbuat baik dan melakukan kebaikan supaya selamat. Doktrin itu tidak kita terima. Karena bagi Kristen, kita berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Jadi karena kita sudah selamat, diselamatkan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus, bukti bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Nah, ini ajaran yang penting. Sehingga amal, sedekah, perbuatan baik kita itu adalah buah keselamatan. Tanda bukti saya sudah selamat. Saya harus berbuat baik kepada istri suami saya, kepada anak saya, kepada orang tua saya, kepada tetangga saya, kepada orang satu kantor saya, atau kepada siapapun, baik satu agama, satu gereja, dan orang lain. Ini bukti dari keselamatan. Penulis Hosea berbicara soal keselamatan. Mengapa? Karena seruan keselamatan ini dilatar belakangi karena umat Israel telah menyimpang dari Allah, meninggalkan Allah, tidak lagi menyembah Tuhan, tapi sudah menyembah Baal, menyembah dewa, menyembah yang lain yang bukan Allah. Mungkin kita berkata itu kan cerita Israel, sehingga tidak kena ke kami warga jemaat Metodis yang ada di GMI Anugerah, Jemaat Kasih Karunia, Anugerah, Jemaat Kasih Karunia. Betul bahwa cerita ini masa lalu, bahwa orang Israel meninggalkan Allah, menyembah Baal, dewa-dewi. Lalu Tuhan menyerukan, bertobatlah, tinggalkan itu, kembali kepadaku, supaya engkau diselamatkan. Betul, kita tidak lagi orang Israel yang menyembah dewa-dewi, tapi kita di zaman modern ini pun masih seperti mereka menyembah Baal atau berhala modern. Apa itu? Banyak sekali. Bisa saja orang hidup atau benda mati, atau benda yang kita sukai. Ada banyak orang memberhalakan anaknya, mungkin anak tunggal, mungkin anak pintar, mungkin anak cerdas, mungkin anak yang berbakti. Lalu kita mengatakan, wah ini anak yang kukasihi, aku memberi perhatian ekstra kepadanya, apa yang dia minta, dia kukasih. Menjadikan anak melebihi mengasihi Tuhan itu berhala. Mencintai anak melebihi mencintai Tuhan itu berhala. Itu menjadi dewa kita. Saya tidak mau anak kita sakit hati atau mengalami masalah, maka apapun yang dia minta tanpa pikir kasih. Kepada Tuhan pikir, sudah bulan Juni persembahan bulanan enggak bayar. Mikir. Padahal kepada anak tanpa pikir kasih. Itu berarti kita mencintai anak melebihi mencintai Tuhan. Itu berhala. Atau kita mungkin beli pot mahal di rumah, Gucci yang jutaan ya, puluhan juta. Lalu ketika ada anak-anak datang atau tamu datang, perhatian kita ke sana. Jangan ditabrak ya, nanti pecah puluhan juta kan gitu kan. Pagi-pagi, wah bersihkan. Gucinya tiap hari dicek, dilap. Imannya tiap hari tak pernah dilap.
tak pernah di-charge, tak pernah dikasih makan. Itu berarti Gucci itu berhala. Ada banyak orang sekarang tanpa sadar membuat gadgetnya berhala. Bangun pagi ambil gadget. Mungkin dari 24 jam satu hari hampir 10 jam pegang gadget. Kalau ditanya berapa menit pegang Alkitab, mungkin detik pun tak ada. Itu berarti smartphone-mu berhalamu, dewamu. Karena smartphone itu menjawab kebutuhan kita. Tak ada kendaraan, go Jack, go ride. Tak ada makanan, go food. Tak ada kesempatan membersihkan rumah, go clean. Tak ada kesempatan mengantar ke orang, go send. Cuma di situ nggak ada go pendeta. Ketika rumah tangga berkelahi, anaknya go pendeta. Datang pendeta langsung, ada apa bu? Iya pak pendeta, maaf ya, silakan masuk gitu kan. Selesai masalah. Setelah itu pendeta berdoa pulang, go cash atau go pay kan. Itu nggak ada di sini maksudku. Nanti pemuda mungkin menciptakan go pendeta ya, aplikasi go yang baru itu. Mungkin di InDriver atau di mana ya, Maxim terserah. Artinya yang mau saya sampaikan ialah smartphone-mu sudah melebihi dewa atau sudah melebihi Tuhan. Itu berarti kita sekarang sama juga seperti orang umat Israel tadi, sama ya. Maka hari ini berkata seruan Hosea, berbaliklah, bertobatlah, tinggalkanlah berhala-berhalamu, dewa-dewamu itu, sembahlah Tuhan Israel, Allah yang benar. Jangan memberi cintamu kepada yang lain yang saya sebutkan tadi melebihi Tuhan. Kita berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di gereja aja pun tak segenap hatinya kan. Dengan segenap akalmu. Tadi nyanyian kita kan, akalku kuberikan untuk memuliakan Tuhan, hartaku kuberikan untuk milikmu. Katanya. Katanya. Kalau hati kita, mulut kita bisa saja di gereja ini seperti memberi untuk Tuhan, tapi isi dompet belum tentu. Tunggu dulu, mikir. Kembalilah kepada Tuhan. Dalam konteks Hosea membahas tema diselamatkan karena iman, untuk menekankan pentingnya kembali merajut hubungan kita dengan Tuhan. Kita koreksi diri, seberapa persen waktuku kupakai untuk memuliakan Tuhan. Dari 24 jam, berapa menit atau berapa jam kita gunakan memuliakan Tuhan. Setelah bangun pagi, kita bacakah ini yang di Warta Jemaat ini? Bacaan pagi ini? Kalau enggak, ini hanya catatan sejarah saja, bukan perilaku hidup berjemaat. Perilaku hidup berjemaat ya baca ini setiap hari supaya berfaedah yang ditulis gereja ini, sehingga jemaat GMI ini benar-benar mengalokasikan waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau tidak, ya ini hanyalah catatan warta jemaat yang bukan menjadi perilaku berjemaat. Sayang sekali kita cetak tiap minggu, tapi bukan bagian dari kehidupan kita. Apa yang dimaksud oleh penulis Hosea? Diselamatkan oleh karena iman. Maksudnya yang pertama, hendak memperingatkan kita bahwa setiap orang yang melakukan dosa, kejahatan, meninggalkan Tuhan punya konsekuensi. Setiap iman punya konsekuensi. Jika kita tunduk pada Tuhan, maka Tuhan memberkati. Jika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan mengutuki.
konsekuensi. Jika kita melakukan dosa, Tuhan hukum. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan tidak ingin kita mati karena dosa kita. Maka dia kasih anaknya yang tunggal supaya kita beroleh keselamatan. Maka Yesus mati di Golgota untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Berarti konsekuensi dari tindak jahat kita ada. Karena itu kita harus tetap berpikir bahwa setiap kita berbuat dosa itu ada konsekuensi. Karenanya penulis Hosea mengingatkan kita jangan berbuat dosa. Itu yang pertama. Maksud yang kedua, Hosea mengatakan diselamatkan karena iman untuk mengingatkan orang Israel supaya bertobat dengan setulus hati. Kata yang digunakan di dalam teks tadi dengan setulus hati. Setulus hati itu berarti bertobat tidak tanggung-tanggung. Ada orang mulai hari ini saya bertobat ya Ma, ya Pak. Saya akan rajin berdoa, rajin ke gereja. Tapi besok lupa. Hari ini dia bertobat, besok enggak. Itu namanya pertobatan temporal. Dia bertobat berbuat baik atau mengulangi kebaikan untuk memuji Tuhan karena ada sesuatu. Itu temporal. Bertobat itu setulus hati, berjanji bukan di hadapan manusia, di hadapan istri suami, di hadapan anak, tapi di hadapan Tuhan. Pertobatan yang tulus. Sehingga pertobatan ini bukan bertobat 360 derajat. Karena itu balik lagi. Kalau saya misalnya 360 derajat kan saya berarti putar balik menghadap ini lagi. Tapi kalau bertobat 180 derajat saya berbalik menghadap sana. Jadi tidak menghadap sana lagi. Itu artinya saya membelakangi dosa saya dan menuju kehidupan baru. Itu pertobatan dengan sungguh-sungguh. Jangan bertobat setengah-setengah. Itu maksud Hosea. Sekali meninggalkan dosa, tinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, maksud dari Hosea mengatakan dibenarkan karena iman, menegaskan ada kasih dan kemurahan Allah. Orang Israel yang bebal ini sejatinya tidak bisa kembali lagi ke tanah Kanaan. Ketika mereka dibuang di Babel 70 tahun lamanya, tapi oleh kasih karunia memberi kesempatan lagi. Udah balik lagi lah ke tanah Kanaan, perbaiki dirimu. Ketika balik dari Mesir ke tanah Kanaan dibutuhkan 40 tahun. Padahal kalau jalan kaki dari Mesir ke Israel 5 hari cukup sampai 5 hari. Sekarang kalau kita berjalan dari Mesir ke Israel jalan kaki 5 hari sampai. Tapi Tuhan kasih 40 tahun. Itu artinya ada proses pemurnian bagi orang Israel supaya karakternya bagus masuk ke tanah Kanaan. Tapi itu pun tidak lolos semua. Yang lolos hanya berapa orang? 2 orang. Jadi proses lolosnya kembali dari Babel ke tanah Kanaan pun tidak semua orang Israel balik ke tanah Kanaan. Artinya ada proses. Kemurahan Allah itu harus kita yakini adalah proses membentuk kita murni menuju surga. Jadi bumi ini, tempat tinggal sekarang ini adalah proses mempersiapkan kita masuk surga. Jadi entah berapa lama pun kita di sini, di bumi ini 70 atau 80 tahun, ini adalah proses menuju surga. Kalau neraka itu tak usah diperjuangkan, sudah biasa itu neraka. Tapi surga harus diperjuangkan setiap saat. Makanya digambarkan menuju surga itu jalannya sempit, karena butuh perjuangan. Tapi menuju neraka jalannya lebar. Setiap bangun pagi sudah penghuni nerakanya kita. Kalau tidak berdoa tiap hari, tidak baca kitab suci tiap hari, penghuni neraka. Tapi karena kita bangun pagi baca kitab suci, kita berjuang menyembah Tuhan, maka kita berjuang menuju surga.
Apa yang akan kita renungkan dalam ibadah minggu kedua setelah Pentakosta ini? Dibenarkan karena iman. Apa yang mau kita renungkan? Apa yang kita bawa pulang yang akan membakar semangat iman kita? Dibenarkan karena iman. Yang pertama, penting pertobatan yang tulus. Kembalilah ke rumah masing-masing, koreksi diri. Pasti kita punya kejahatan tersembunyi yang tidak ada orang tahu. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Berdoalah, Tuhan, mampukan aku meninggalkan dosa tersembunyi ini, supaya aku makin baik, suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, pendeta yang baik, lay speaker yang baik, jemaat yang baik, warga RT RW yang baik, pekerja yang baik. Mulai dengan tulus, jangan main-main. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari ada konsekuensi ketika kita meninggalkan Tuhan, melakukan dosa, melakukan kejahatan. Jadi kalau kita nanti melakukan kejahatan, ada konsekuensinya. Jangan tuntut Tuhan, Tuhan mengapa engkau hukum aku? Itu konsekuensi. Memang sifat kita manusia ini ketika belum menerima konsekuensi berkuar-kuar. Iya, enggak apa-apa lah, siap terima konsekuensi. Ketika Tuhan kasih konsekuensi, ngalah juga. Tuhan kenapa ya? Mana ampun Tuhan. Di kampus ada beberapa orang yang berkelahi. Lalu itu kena hukum persekusi. Lalu kami DO-kan. Setelah di DO-kan baru mau menyesal, bertobat. Enggak bisa lagi, hukuman telah jatuh. Pakai surat permohonan supaya diringankan dari DO jadi skors. Gak bisa. Itu gak bisa lagi. Terkadang kita setelah dijatuhkan hukuman baru tawar-menawar. Maunya sebelum berdosa kita timbang dulu upahnya apa, supaya jangan melakukan. Kalau kita tahu upah dosa maut, jangan lakukan. Toh mati saya nanti masuk neraka. Itu pertimbangan. Maka pulanglah, pertimbangkanlah konsekuensi melakukan dosa. Ketiga, apa yang kita bawa pulang, bahwa Tuhan penuh kasih karunia. Walau aku ini berdosa, Tuhan, tolonglah bantu aku meninggalkan dosa. Berilah aku kasih karuniamu. Walau suamiku, Tuhan, tidak bisa mendampingi aku ke gereja, tolonglah Tuhan kasih karuniamu. Walau istriku, walau anakku, atau siapapun, berilah kasih karunia. Lalu yang keempat, apa yang kita bawa pulang dalam diselamatkan oleh iman, hubungan kita dengan Allah perbaiki. Yang selamat ini kurang intens bertemu Tuhan, tingkatkan. Selama ini kurang berkualitas doa kita, tingkatkan. Selama ini jarang baca kitab suci, mulailah. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Walau tantangannya berat. Karena membaca kitab ini kan kayak membaca kitab sejarah. Kalau membaca Mazmur masih enak. Kalau sudah membaca Raja-Raja, Samuel, ngantuk kita. Baru baca 2 ayat. Gitu kan. Tapi kalau baca WA, wah berapa WA pun bergrup-grup pun cucok gitu, mata kita belalak terus. Apalagi nonton TikTok atau apa lagi YouTube, mata ini tak terpejam sampai jam 3 pagi karena habis kuotanya, makanya dia terhenti. Kalau masih ada kuota enggak henti-henti terus tuh. Tapi baca kitab 1 ayat pun gitu. Makanya dibantulah membaca kitab itu di gereja kan. Dijelaskan pendeta kan, ada pertanyaan atau ibadah rumah tangga dibantu, ada P2MI, P3MI dibantulah untuk menjelaskannya. Ya datanglah ke situ, minimal di situ kita ditolong Tuhan mengerti firman-Nya. Tapi sudah dibuka gereja P2MI, P3MI, PKMI, ya nggak datang juga. Di mana Tuhan memberkati kita, menolong kita, memberi kasih karunia-Nya. Disitulah kesempatan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir, pentingnya iman. Diselamatkan oleh iman,
Bukan diselamatkan oleh perbuatan baikmu, oleh kurbanmu, oleh persepuluhanmu. Bukan. Diselamatkan oleh iman. Jadi iman ini kata kunci. Orang percaya yang beriman diselamatkan. Tapi banyak orang beragama tidak beriman. Hanya mengaku agama Kristen tapi tak punya iman kepada Yesus. Dia lebih beriman kepada dukun, orang pintar, dan yang lain. Itu tidak diselamatkan. Maka pentingnya orang beriman. Gereja menjadi alat Tuhan mengajar umatnya beriman. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang hadir sekarang, karena kita semua orang beriman. Karena itulah yang mendasari kita menjumpai Tuhan yang memberi keselamatan bagi kita. Selamat Pentakosta untuk kita. Amin. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa.